Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 20. Cerita dimulai pada keesokan harinya ketika matahari sudah menampakkan wujudnya di balik pegunungan yang menjulang tinggi di ufuk timur. Terlihat para warga telah memulai aktivitas mereka yang seperti biasanya. Sambil berjalan memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi oleh para penjaga, Goh-chan bergumam, "Rasanya sangatlah aneh ketika aku terbangun tempat tidur tuan muda telah hancur berantakan. Dan juga aku melihat para penjaga ini telah bersikap lebih sopan ketika aku memasuki wilayah ini. Padahal baru kemarin mereka menatap kami yang seolah-olah kalau kami adalah seorang penjahat." Kemudian salah satu dari para penjaga memberi hormat kepada Goh-chan sembari mengatakan bahwa tuan muda ketiga telah menunggunya. Mendengar perkataan yang sesopan itu, Goh-chan bergumam, "Ini adalah sesuatu yang sangat berbalik dengan kebiasaan dari para penjaga. Aku bertanya-tanya apa sebenarnya yang telah terjadi saat aku sedang tidur." Akan tetapi di balik pintu ruangan itu, Goh-chan melihat sebuah bayangan yang tidak asing telah berdiri tepat di samping Jeong. Sontak, Goh-chan sangatlah terkejut ketika ia mengetahui bahwa orang itu adalah Wong Baek, sang pemimpin aula luar. Goh-chan tahu bahwa orang itu adalah salah satu orang yang paling berpengaruh di dalam klan itu. Melihat kedatangan Goh-chan, Jeong pun hanya tersenyum sembari menyambut kedatangannya. Jeong berkata, "Ternyata kau sudah datang meskipun hari ini masih begitu pagi." Kemudian Jeong pun meminta kepada Wong Baek untuk pergi meninggalkan ruangannya. Mendapatkan perintah itu, ia pun langsung memberi hormat kepada Jeong sembari mengatakan kalau ia akan pergi sekarang juga. Di saat itu, Goh-chan sangatlah kebingungan. Ia sama sekali tidak bisa berpikir entah mengapa orang yang begitu berpengaruh bisa tunduk kepada putra ketiga yang palsu itu. Setelah kepergian Wong Baek, Jeong pun langsung menikmati makanannya yang telah dihidangkan oleh para pelayan. Lalu Jeong pun mengajak Goh-chan untuk makan bersamanya karena di saat itu para pelayan telah menyiapkan makanannya dengan begitu banyak. Dengan rasa terkejutnya, Goh-chan pun berteriak kepada Jeong. Ia bertanya, apa yang telah terjadi sampai-sampai orang yang paling berpengaruh telah memberi hormat dan juga bersikap sopan seperti itu di hadapanmu? Dengan santainya Jeong berkata, "Aku akan menceritakannya kepadamu di lain waktu, akan tetapi ada sesuatu yang ingin kutanyakan kepadamu." Namun Goh-chan tidak langsung menjawabnya, tetapi yang Goh-chan lakukan hanyalah memperhatikan bagaimana cara Jeong memakan makanan itu. Ia bergumam. Dia mengunyah makanannya sampai 30 kali dan mengulangi proses itu hingga berulang-ulang kali. Dia pernah mengatakan kalau dia hanya tinggal bersama kakeknya di dalam pegunungan. Sepertinya dia telah mempelajari sebuah etika dengan cara yang begitu benar. Kalau aku pikir lagi, cara dia berbicara juga seperti itu, berbicara menggunakan etika yang benar. Bagi seorang pria yang disebut sebagai brengsek, ia selalu memiliki sebuah kebiasaan untuk menggunakan sebutan kehormatan terhadap orang lain. Semakin banyak aku tahu tentang dirinya, maka semakin banyak aku tidak tahu. Kemudian sambil tersenyum, Jeong kembali berkata, "Goh-chan, bisakah kau mengajarkanku dasar-dasar seni bela diri dari keluarga pedang Mok ini?" Mendengar pertanyaan itu, Goh-chan menatap Jeong dengan tatapan bingung, sampai-sampai tanpa Goh-chan sadari sebuah makanan yang ada di mulutnya telah terjatuh begitu saja. Jeong pun teringat ketika ia telah mencoba untuk mempelajari seni bela diri yang telah dituliskan di dalam catatan rahasia. Jeong berkata, "Ini sangatlah aneh, aku sudah melakukan dengan apa yang dituliskan oleh catatan rahasia itu. Namun entah kenapa gerakanku sama sekali tidak terhubung satu sama lain." Mendengar keluhan Jeong, Azur berkata, "Kau tidak bisa melakukannya karena ini adalah seni bela diri yang begitu sulit. Sederhananya, secara harafiah ini adalah seni bela diri tingkat tinggi. Dari yang aku perhatikan, gerakan bela diri yang tertulis di dalam catatan rahasia itu hanya diperuntukkan bagi seni bela diri yang lebih tinggi. Itu artinya kau juga harus memiliki sebuah pemahaman yang tinggi tentang seni bela diri."
Saat mendengar Jeong yang bertanya, bukankah dengan langsung memahaminya akan lebih baik? Azur kembali berkata, apakah kau bodoh? Kau tidak akan bisa menguasai seni bela diri tingkat lanjut tanpa mempelajari dasar-dasar dari seni bela diri. Seni bela diri yang ingin kau pelajari itu berada pada ranah yang lebih tinggi. Sederhananya, teknik itu akan membantu mereka untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kekuatan mereka yang sekarang. Seni bela diri tingkat lanjut biasanya akan mengurangi beberapa buah gerakan yang tidak diperlukan untuk meningkatkan efisiensi. Jadi, apabila kau sama sekali tidak memiliki konsep dasar dari seni bela diri tersebut, lantas apa yang ingin kau kurangi? Dengan kata lain, teknik rahasia itu sama sekali tidak ada gunanya tanpa pemahaman dasar tentang seni bela diri. Kemudian Jeong berkata kepada Gohchan, sepertinya aku tidak bisa menguasai seni bela diri yang dituliskan di dalam catatan rahasia itu jika aku tidak mempelajari dasar-dasar dari seni bela diri. Sambil berdiri dari tempat duduknya, Gohchan berkata, apakah kau ingin menguasai seni bela diri rahasia yang hanya diperuntukkan bagi sang pemimpin? Apakah kau telah berencana untuk menjadi pemimpin dengan menguasai seni bela diri itu? Dengan santainya Jeong berkata, aku tidak ingin menjadi sang pemimpin, hanya saja aku merasa kalau teknik ini akan berguna. Mendengar itu, Gohchan pun berkata, teknik itu bukan hanya akan berguna, akan tetapi teknik itu sangatlah luar biasa, bahkan sangat terkenal pada dataran Murim. Namun jika kau mempelajari teknik itu, mungkin saja sebuah masalah akan datang kepadamu. Lalu Gohchan kembali duduk, ia berkata, wahai tuan muda, aku tidak bisa mengajarimu tentang dasar-dasar seni bela diri itu karena aku sama sekali tidak mengetahuinya. Hal itu dikarenakan seni bela diri dari kediaman Pedang Mok sangatlah ketat. Teknik dasar dari seni bela diri keluarga Pedang Mok adalah sesuatu yang hanya boleh dipelajari oleh mereka yang mewarisi darah dari keluarga ini. Itu artinya hanya mereka yang memiliki nama belakang Mok dan mereka yang berada di dalam garis keturunan keluarga ini yang bisa mempelajarinya. Mendengar penjelasan Gohchan, Jeong berkata, apakah yang kau maksud bahwa orang yang bisa mempelajari teknik dasar seni bela diri dari keluarga ini hanyalah para keturunan langsung? Gohchan berkata, seperti yang kukatakan sebelumnya, mereka adalah sang pemimpin dan juga para tuan muda lainnya. Melihat Jeong yang berpikir bagaimana caranya ia bisa mempelajari seni bela diri itu, ia pun bergumam. Ini sangatlah buruk karena dia telah bermusuhan terhadap semua tuan muda. Dan ini sangatlah beresiko karena dia bukanlah tuan muda ketiga yang asli. Bahkan mereka akan curiga apabila bajingan ini meminta kepada mereka untuk mengajarkan dasar-dasar seni bela diri itu. Namun Gohchan begitu terkejut ketika melihat Jeong yang langsung berdiri di hadapannya. Lalu dengan wajah datarnya, Jeong pun langsung mengajak Gohchan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Karena Gohchan begitu penasaran, ia pun bertanya kepada Jeong kalau mereka akan pergi kemana. Dengan santainya Jeong mengatakan kalau mereka akan pergi kepada seseorang yang akan mengajarkan teknik itu kepadanya. Dengan lirihnya Gohchan berkata, wahai tuan muda, bagaimana kalau mereka menaruh curiga kepadamu apabila kau meminta mereka untuk mengajarimu? Jeong pun hanya menanggapinya dengan mengatakan, kau tidak akan bisa berkembang apabila kau terus saja merasa ketakutan. Namun tiba-tiba saja Gohchan sangatlah terkejut ketika mereka telah sampai pada sebuah tempat yang dituju oleh Jeong. Ternyata tempat itu adalah sebuah kediaman tuan muda keempat yang bernama Mok Yuchan. Dia merupakan orang terkuat di dalam keluarga itu yang bahkan sangat disukai oleh sang pemimpin. Terlihat meskipun Yuchan telah menguasai beberapa seni bela diri yang telah diwariskan kepadanya, namun tetap saja dia berusaha untuk berlatih dan memperkuat kekuatan fisiknya. Tepat di belakangnya, Jeong pun dengan santainya perlahan berjalan mendekatinya yang sedang berlatih. Ketika Jeong ingin menyapanya, dengan sangat sigap Gohchan pun langsung menariknya sembari mengatakan bahwa tuan muda ketiga yang asli dan juga tuan muda keempat memiliki sebuah masalah. Jeong pun berkata, aku tahu insiden itu, tuan muda ketiga telah mengejek ibunya sebagai pelacur. Namun setelah mengatakan itu, tuan muda keempat langsung menghajarnya sampai dia tidak mampu bergerak lagi. Gohchan kembali berkata, wahai tuan muda palsu, jika kau sudah mengetahuinya, lantas kenapa kau ingin mendekatinya? Jujur saja, aku sangat ingat bagaimana kejadian itu.
2 tahun yang lalu saat tuan muda ketiga masih berumur 15 tahun, ia telah dihajar oleh tuan muda keempat dengan begitu ganas sampai-sampai ia sama sekali tidak mampu untuk berdiri lagi. Bahkan di saat itu tulang rusuknya dan juga salah satu kaki tuan muda ketiga telah patah. Dia merengek dan menangis memohon kepada tuan muda keempat untuk melepaskannya. Sejak saat itulah tuan muda keempat sangat benci kepada tuan muda ketiga. Lagi pula tidak ada satu orang pun yang tahan jika ibunya diremehkan di hadapan semua orang. Ditambah lagi tuan muda keempat saat ini adalah seorang monster yang telah mencapai ranah puncak pada usia yang begitu muda. Jadi jika kau berdiskusi dengan orang itu dan menanyakan dasar-dasar seni bela diri itu, apakah kau yakin kalau dia akan mengajarimu? Di sampingnya Azor berkata, dia adalah manusia yang cukup baik. Dari yang aku lihat, dia memanglah orang yang kuat dan juga cukup berbakat. Yang aku tahu, tidak banyak orang seusianya yang memiliki aura seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau dia adalah jenius bela diri yang sesungguhnya. Jika saja aku masih hidup, maka sudah pasti aku akan menjadikannya sebagai muridku. Sebaiknya kau harus berhati-hati karena di bawah sinar matahari ini aku tidak bisa menggunakan kekuatanku yang sepenuhnya apabila terjadinya sesuatu kepadamu. Mendengar perkataan Azur bukannya merasa tertekan, akan tetapi Jeong semakin bersemangat untuk mendekati putra keempat. Kemudian ketika Goh-chan ingin mengajak Jeong untuk pergi meninggalkan tempat itu dan juga mencari cara yang lain, tiba-tiba saja ia pun begitu terkejut ketika melihat Jeong yang berjalan mendekati tuan muda keempat. Terlihat Yu-chan begitu heran ketika ia melihat bahwa ada seseorang yang datang mendekatinya. Namun ekspresinya langsung berubah menjadi marah saat ia mengetahui bahwa orang itu adalah putra ketiga. Akan tetapi Jeong pun hanya bersikap santai sembari melambaikan tangan untuk menyapanya. Melihat sikap putra ketiga, Yu-chan berpikir, entah kenapa bajingan ini tidak takut saat ia melihatku. Lalu Yu-chan berkata, enyahlah sekarang juga dari hadapanku sebelum aku menghajarmu. Tetapi tiba-tiba saja matanya terbelalak ketika ia melihat putra ketiga yang mengeluarkan sebuah buku yang terselip di balik bajunya. Dengan wajah terkejutnya, Yu-chan bertanya bagaimana bisa putra ketiga mendapatkan catatan rahasia itu, sedangkan catatan itu adalah sesuatu yang sangat dicari oleh semua orang. Jeong pun hanya tersenyum, lalu ia berkata, sepertinya kau sudah mengetahui tentang buku ini. Jadi aku akan bertanya kepadamu, apakah kau ingin memiliki catatan rahasia ini? Ketika mendengar Yu-chan yang mengatakan kalau dia tidak yakin akan keaslian catatan rahasia itu, Jeong pun langsung melemparkan buku itu kepadanya sembari mengatakan kalau dia harus memeriksanya. Seketika itu juga Yu-chan pun membuka lembar demi lembar dari catatan rahasia itu untuk memeriksa apakah catatan itu memanglah asli ataukah hanyalah tipuan. Yu-chan bergumam, catatan rahasia ini memanglah asli dan semua ini adalah cara untuk meningkatkan teknik bela diri yang sebelumnya telah dikuasai. Aku sangat yakin kalau ini memanglah jelas catatan rahasia yang dimiliki oleh sang pemimpin. Akan tetapi ia begitu heran ketika ia melihat bahwa ada beberapa lembar dari catatan itu yang telah menghilang. Ia pun langsung menanyakan kepada Jeong di mana ia menyembunyikan lembaran yang hilang itu. Jeong pun sama sekali tidak menjawabnya, namun jarinya menunjukkan bahwa lembaran yang hilang itu telah berada di dalam kepalanya. Melihat sikapnya yang seperti itu, Yu-chan sangatlah kesal. Ia bergumam, dasar bajingan, apakah ia ingin mengatakan kalau dia telah mengingat semuanya? Lalu ia pun bertanya dari mana ia mendapatkan catatan rahasia itu, apakah ia telah mencurinya? Jeong pun berkata, apakah penting aku menjawabnya? Akan tetapi yang terpenting adalah saat ini aku telah memilikinya. Mendengar perkataan Jeong, Yu-chan pun sangatlah marah. Ia merasa kalau putra ketiga dengan sengaja telah mempermainkannya. Terlihat Jeong hanya tersenyum mendengarkan ketika Yu-chan yang berteriak kepadanya, apakah kau ingin mengatakan bahwa kau saat ini telah menjadi sang pemimpin setelah mendapatkan catatan rahasia itu? Apakah kau datang kepadaku hanya untuk mengatakan hal itu? Seketika itu juga Yu-chan pun langsung melemparkan catatan rahasia itu kepada Jeong sembari mengatakan kalau mereka harus pergi dari hadapannya.
Jeong pun hanya menarik nafas panjangnya dan mengambil buku itu. Ia berkata, "Sepertinya kau telah salah paham. Aku datang menemuimu hanya ingin bernegosiasi karena aku sama sekali tidak peduli untuk menjadi sang pemimpin." Jelas saja Yu Chen begitu heran karena ia tidak menduga bahwa putra ketiga sama sekali tidak tertarik untuk menjadi sang pemimpin. Kemudian Yu Chen berkata, "Apakah benar kalau kau sama sekali tidak tertarik untuk menjadi sang pemimpin selanjutnya? Apakah kau ingin aku percaya begitu saja setelah mendengar perkataanmu itu?" Namun, belum sempat Jeong mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba saja Yu Chen pun langsung melancarkan sebuah tinjuan yang begitu kuat tepat mengarah di wajah Jeong. Bahkan saking kuatnya tinjuan itu, sampai-sampai Jeong pun langsung terlempar dan tersungkur ke belakang. Lalu setelah memukul Jeong, Yu Chen berkata, "Apakah kau pikir kalau aku akan tertipu begitu saja? Sepertinya kau sudah lupa dengan apa yang telah terjadi di hadapanmu pada 2 tahun yang lalu. Aku akan membantumu untuk mengingatnya agar kau tidak berani lagi macam-macam kepadaku, apalagi sampai menipuku dengan cara yang seperti itu." Terlihat hidungnya telah mengeluarkan banyak darah setelah terkena pukulan keras yang dilancarkan oleh putra keempat. Dengan sangat jelas terlihat bahwa Jeong merasakan kesakitan, akan tetapi secara bersamaan mulutnya langsung tersenyum puas. Ia pun bergumam, "Ini sangatlah luar biasa. Apakah ini kekuatan yang dimiliki oleh seniman bela diri yang berada di level puncak? Bahkan kekuatan ini begitu menyenangkan dibandingkan seniman bela diri kelas 2 ataupun kelas 1. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.